Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel Sigeso. Kali ini saya akan sharing materi dan latihan soal TWK Pilar Negara terkait butir-butir pengamalan sila dalam Pancasila. Nah, sebenarnya teman-teman, terkait pengamalan butir-butir Pancasila sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Oleh karena itu, saya sarankan untuk teman-teman menonton materi itu terlebih dahulu. Untuk linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Karena untuk kali ini, especially kita akan membahas secara kupas dan tuntas fokus ke perbedaan antara sila kedua dan sila kelima. Kenapa ini penting? Karena berdasarkan pengalaman saya waktu ikut seleksi CPNS dan request teman-teman, materi ini penting kita kuasai agar kita selamat dan siap dan mampu menjawab soal-soal yang nantinya keluar di seleksi SKD CPNS khususnya TWK. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Yuk kita bahas gimana sih caranya kita membedakan bahwa soal yang dimaksud itu terkait sila kedua atau sila kelima. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Nah, di video kali ini kita akan membahas dulu materinya, kemudian kita akan latihan soal-soalnya. Nah, teman-teman, Pancasila yang menjadi pilar ideologis bangsa Indonesia, selain tentu saja sebagai dasar negara, setiap sila dalam Pancasila pastinya memiliki butir-butir pengamalan yang mengandung isi dan makna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang namanya dasar negara Indonesia, Pancasila itu kan dasar negara Indonesia. Tentunya pemerintah telah menetapkan butir-butir pengamalan sila yang terkandung dalam Pancasila tersebut agar kita sebagai rakyat Indonesia mampu memahami makna yang terkandung di dalamnya dan butir-butir yang terkandung di dalamnya agar bisa menjadi pedoman dalam kita berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini sudah ditampilkan butir-butir pengamalan sila Pancasila khususnya untuk sila kedua dan untuk sila kelima. Nah, untuk sila kedua itu sendiri terdiri dari 10 butir ya. 10 butir. Untuk sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Itu terdiri dari 10 butir. Nah, 10 butir Pancasila yang pertama mengaku dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nah, ini garis besarnya. Yang poin pertama, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Artinya yang poin butir kedua itu mengakui persamaan derajat dan HAM ya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Nah, yang ketiga tadi saling mencintai sesama, yang keempat tenggang rasa, dan yang kelima mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain ya, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang keenam menjunjung nilai kemanusiaan ya, kemanusiaan adil beradab tadi. Yang ketujuh kegiatan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang tadi itu kemanusiaan yang beradab ya, masih ada kaitannya. Yang kesepuluh, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itulah 10 poin. Nah, teman-teman harus paham ya, itu 10 poin dari 45 poin yang ada di butir-butir sila Pancasila. Nah, di sila kedua itu sendiri ada 10 poinnya, 10 butir maksudnya, 10 butir. Nah, di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu ada 11 poin ya, teman-teman. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, adil ya, keadilan. Nah, tadi yang ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang namanya adil itu harus seimbang antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Dan yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik hak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan atau bersifat boros ya. Jadi kalau kita bersikap boros itu berarti tidak sesuai dengan pengamalan sila kelima. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Nah, ternyata suka bekerja keras itu ada di butir sila kelima. Yang butir ke-10 yaitu menghargai hasil karya orang lain. Yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini sebelumnya sebenarnya di video sebelumnya sudah dijelaskan ya kelima butir. Nah, kita fokus di dua butir ini yaitu sila kedua dan sila kelima. Nah, sebenarnya untuk kita memahaminya, keyword untuk butir Pancasila ya, untuk sila pertama itu kaitannya dengan ketuhanan. Jadi setiap kali teman-teman ketemu soal kaitannya dengan agama, ketuhanan itu pasti merupakan bentuk pengamalan sila dalam Pancasila. Misalnya kayak ada
eh, nah ini nih di sila pertama itu kaitan erat dengan radikalisme dan sebagainya ya. Nah, untuk sila kedua itu kaitannya dengan kemanusiaan tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab nih ya. Kuncinya adalah kemanusiaan ya. Nah, itu. Yang ketiga itu nasionalisme atau persatuan. Jadi kalau ada soal yang bercerita atau mencontohkan hal yang kaitannya dengan memecah belah persatuan-kesatuan, itu berarti kaitannya dia bertentangan dengan sila ketiga gitu. Nomor 4 itu demokrasi ya, kaitannya dengan pemilu dan sebagainya. Itu adalah butir-butir yang terkandung dalam sila Pancasila sila keempat. Yang kelima adalah keadilan sosial atau justice. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu perbedaan antara seringkali ya, kadang-kadang saya sendiri juga waktu ikut seleksi CPNS bingung ya, ketika belajar gitu bingung membedakan mana sih yang termasuk merupakan implementasi dari sila kedua atau sila kelima. Nah, oke, di slide selanjutnya kita akan bahas ya, sebenarnya apa sih yang menjadi perbedaan gitu, perbedaan ya antara butir-butir atau kandungan sila kedua dengan sila kelima ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan nih, seperti yang tadi dijelaskan ya, bahwa di sila kedua dan sila kelima itu seringkali membuat kita ini ya, kita bingung ya, terutama di sila kedua, butir kedua ini. Nah, di butir kedua itu ada mengakui persamaan hak dan kewajiban di sini nih. Ada mengakui persamaan hak dan kewajiban. Nah, sementara di sila kelima butir ketiga pun ada sama nih, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sama-sama berisi antara hak dan kewajibannya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi perbedaan gitu antara persamaan hak dan kewajiban asasnya ada sila kedua dengan sila ketiga, sehingga ketika kita bertemu dengan soal-soal kaitan dengan hak dan kewajiban ini, kita akan bisa memilih sebenarnya soal ini itu mengarah ke sila kedua atau sila ketiga. Nah, gitu teman-teman. Nah, perbedaannya teman-teman. Nah, untuk sila pada dasarnya semua sila di dalam Pancasila bersenyawa satu sama lain. Artinya bahwa sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Hanya saja jika ditelaah lebih lanjut, maka masing-masing sila menekankan pada nilai yang berbeda. Nah, sila kedua ini, nah kemanusiaan yang adil dan beradab, kita lihat di sini ya poinnya. Udah jelas ya, dari segi bunyi ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, core-nya itu ada di sini, ada di kemanusiaan ya teman-teman. Nah, untuk sila kelima itu keadilan. Nah, sebenarnya di sila kedua itu ada sama-sama kata-kata kemanusiaan adil. Nah, di sila kelima juga ada keadilan gitu ya. Selain tadi antara perbedaan sila kedua pada butir kedua dan sila kelima pada butir ketiga. Nah, yang menjadi perbedaan yang pertama pada sila kedua yang ditekankan adalah nilai kemanusiaannya. Nah, nilai kemanusiaannya artinya seseorang itu harus adil terhadap harkat dan martabat manusia. Nah, artinya manusia itu sebagai individu ya. Berarti antara manusia dengan manusia, antara individu satu dengan individu lain, artinya manusia satu dengan manusia lainnya gitu. Nah, jika dikritisi pada butir-butirnya, maka sila ini memandang manusia sebagai makhluk perseorangan ya tadi ya, antara individu satu dengan individu lainnya, yang pada dirinya melekat harkat dan martabat yang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Nah, intinya di sila kedua ini teman-teman, yang menjadi poinnya atau core-nya itu terkait dengan kemanusiaan itu antara makhluk perseorangan gitu ya, antara makhluk perseorangan. Nah, meskipun sama-sama ada kata-kata adil di dalamnya itu ya. Nah, yang untuk sila kelima sendiri itu, pada sila kelima yang ditekankan itu adalah nilai keadilannya yang lebih diarahkan sebagai nilai hidup dalam bermasyarakat. Artinya adil di sini ditempatkan dalam kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, kalau tadi itu makhluk perseorangan, kalau di sini adalah kehidupan bersama ya sebagai satu kesatuan. Nah, ini. Nah, kalau tadi kan kalau di sila kedua itu antara manusia satu dengan manusia atau perseorangan ya. Kalau di sila kelima itu bisa antara manusia dengan lingkungan, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau umum lah, dengan lingkungan umum, terus manusia dengan alam, manusia dengan aturan atau hukum, manusia dengan negara. Nah, contohnya gitu. Contohnya misalnya kayak kalau yang sila kedua misalkan kayak ada tindakan diskriminasi nih antara pemilik toko ya, antara pemilik toko dengan konsumen. Nah, itu antara si pemilik toko dengan konsumen itu kan artinya tidak menghargai hak martabat individu gitu kan. Sementara kalau misalkan ada kepala desa atau ada pegawai gitu kan, pegawai yang diskriminasi. Nah, pegawai di sini kan mewakili negara dan instansi gitu. Dia dalam pelayanannya misalkan dia melakukan diskriminasi terhadap si
si publik gitu kan. Nah, itu artinya dia sudah menyalahi aturan sila ke-5. Itulah perbedaannya. Intinya di sila kedua itu core-nya itu di antara manusia satu dengan manusia lainnya, antara individu perseorangan gitu ya. Nah, sementara kalau di sila kelima itu poinnya itu ada di antara manusia dengan umum, manusia dengan alam, manusia dengan aturan, dan manusia dengan negara. Lingkupnya lebih luas ya teman-teman. Nah, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, untuk lebih memahaminya, marilah kita latihan soal-soalnya ya. Nah, teman-teman, ini contoh soal yang pertama ya. Nah, di sini ada contoh soal penyaluran BLT dana desa Rico. Ratusan warga mendatangi kantor desa Sidamya karena tak masuk sebagai penerima BLT dana desa. Dalam aksi ricu itu, sejumlah warga sempat akan menyegel kantor desa dan beberapa bagian kaca kantor juga pecah. Ketika itu, ratusan warga memprotes pembagian BLT dan desa yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurut warga, yang tercatat sebagai penerima BLT dana desa kebanyakan kerabat dekat Adit selaku kepala desa tersebut. Bahkan banyak yang memiliki rumah mewah ikut menerima BLT. Nah, sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila Adit selaku kepala desa tersebut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke. Nah, ini ya teman-teman. Nah, triknya untuk menjawab soal ini ya, setelah tadi sebelumnya sudah kita jelaskan ya, kita pahami perbedaan antara sila kedua dan sila kelima. Trik untuk menjawabnya yang pertama adalah siapa kita mesti siapa di soal ini siapa. Nah, di soal ini kan kita ketahui bahwa ada kepala desa ya. Di sini ada kepala desa nih, si Adit nih. Kita langsung ke soalnya, ada Adit selaku kepala desa. Nah, melakukan apa? Nah, si Adit itu melakukan ternyata membagikan BLT tidak tepat sasaran. Di sini tidak tepat sasaran dan kebanyakan kerabat dekat Adit gitu. Nah, tidak berdampak kepada apa? Berdampak kepada nih warganya kan, warga ricuh nih. Nah, karena kepala desa si Adit ini membagikan BLT dana desa tidak tepat sasaran, maka terjadi kericuhan. Nah ini yang seperti tadi dijelaskan bahwa berarti ini antara kepala desa selaku instansi dan dampaknya luas ya kepada masyarakat. Artinya berarti si kepala desa ini Adit itu tidak mengimplementasikan nilai Pancasila khususnya sila ke. Nah, udah jelas ya. Nah, ini kan ketuhanan tidak mungkin. Nah, persatuan tidak mungkin, kerakyatan tidak mungkin. Nah, berarti jawabannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ini udah menyangkut kepala desa mewakili negara dan berdampak pada masyarakat luas gitu. Nah, ini. Nah, oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Nah, latihan soal nomor 2 ya, teman-teman. Di sini ada soal, Sigit pemilik kafe You Ngopi Bareng ASN dilaporkan ke pihak kepolisian lantaran mengucapkan kata-kata kasar dan rasis kepada salah seorang Satgas COVID-19. Hal ini bermula saat Satgas COVID-19 melakukan operasi penertiban protokol kesehatan bersama dengan TNI, Polri, Satpol PP, serta tim Satuan Tugas COVID-19 di 10 kafe yang ada di Kota Tegal. Penertiban ini dimaksudkan untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sigit selaku pemilik kafe You Ngopi Bareng ASN marah dan memberikan umpatan kasar kepada salah seorang anggota Satgas COVID-19 tersebut karena tidak terima kafenya harus ditutup secara paksa lantaran tidak menerapkan protokol kesehatan. Apa yang dilakukan oleh Sigit selaku pemilik kafe sangat bertentangan terhadap Pancasila khususnya sila ke. Nah, lagi-lagi teman-teman, untuk menjawab ini kita perlu triknya ya, seperti tadi ya soal sebelumnya. Nah, triknya itu siapa? Siapa itu artinya di sini adalah Sigit. Nah, Sigit pemilik kafe You Ngopi Bareng ASN. Nah, tindakannya apa tindakannya? Nah, tindakannya dia mengucapkan kata-kata kasar, rasis, dan marah di sini. Memberikan umpatan kasar kepada salah seorang anggota Satgas gitu karena marah ya di sini ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya dia dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, gitu ya. Nah, tentunya ini ya teman-teman, jangan sampai terkecoh. Ini kan Sigit itu pribadi ya. Nah, mengucapkan rasisnya kepada salah seorang. Nah, salah seorang artinya pribadi dengan pribadi ya. Nah, tentunya seperti penjelasan sebelumnya, otomatis kita langsung tahu ya jawabannya bahwa pasti adalah sila kedua ya, karena lingkupnya masih orang per orang. Nah, berarti jawabannya berarti bertentangan terhadap sila khususnya sila kedua. Nah, untuk memantapkan jawaban kita, nah ini sila kedua kaitannya dengan butir keberapa? Nah, butir kalau kita perhatikan adalah berada di butir kelima, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, sikap Sigit tadi kan dia mengucapkan kata-kata kasar, itu kan kaitannya dengan bertindak semena-mena terhadap orang lain. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah berarti si Sigit ini bertentangan terhadap Pancasila khususnya sila kedua, karena antara pribadi dengan pribadi dan kaitannya dengan butir sila
sila kedua butir ke-5 gitu ya. Oke, lanjut ke latihan soal selanjutnya. Nah, untuk soal ketiga, saat kasus COVID-19 kembali naik secara signifikan, pemerintah Indonesia akhirnya kembali menetapkan PPKM level 4 demi menurunkan angka kasus COVID-19 dan meminimalisir mobilitas warga, dan pemerintah telah menyarankan dan menghimbau kepada rakyat Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya menjaga jarak dan tidak berkerumun di suatu tempat. Pada saat PPKM level 4 ini diberlakukan, masih ada beberapa orang yang tidak mau mengindahkan himbauan dari pemerintah tersebut. Mereka selalu berkerumun di suatu tempat tanpa menggunakan masker dan menjaga jarak. Hal ini bertentangan dengan sila nah ini yang jadi perbedaan ya. Kalau tadi di poin kedua, ini soalnya hampir mirip nih dengan soal sebelumnya ya, dengan soal nomor 2 tadi. Nah, oke, lagi-lagi kita pakai trik. Nah, siapa berbuat apa gitu kan? Siapa berbuat apa menimbulkan apa. Nah, di sini ada orang ya, orang berkerumun nih. Ini siapa? Ada beberapa orang yang tidak mau mengindahkan himbauan dari pemerintah di sini. Dia berbuat apa? Dia selalu berkerumun di suatu tempat menggunakan masker, menjaga jarak gitu ya. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya ini kan berarti apabila orang tersebut tidak mematuhi protokol kesehatan, otomatis orang tersebut itu terinfeksi COVID-19 ya. Bahkan dapat menurunkan virusnya kepada orang di sekitarnya. Artinya ini kan dapat berdampak luasnya. Otomatis ini kaitannya dengan manusia satu, dengan negara. Ini udah sama negara nih. Ini kaitannya dengan negara karena dia menyalahi aturan. Ini bisa hubungan manusia dengan negara, manusia dengan aturan juga bisa gitu. Nah, otomatis ini tentunya hal ini bertentangan dengan sila ke-5 ya. Kalau sila kedua tadi antara individu dan individu, kalau di soal nomor 3 ini itu antara manusia dengan aturan, dan manusia dengan negara. Nah, dan ini pun tidak sesuai dengan butir Pancasila atau sila ke-5 butir pertama ya, mengembangkan si perbuatan yang luhur. Udah tahu pemerintah melarang nih, menetapkan PPKM level 4. Nah, agar warga tidak berkerumun, tapi dia malah berkerumun. Artinya tidak mengindahkan aturan, artinya tidak mengembangkan perbuatan yang luhur. Jawabannya adalah 5. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, teman-teman. Soal nomor 4. Nah, akhirnya pemerintah Indonesia berhasil menemukan obat yang berpotensi untuk mengobati penderita virus COVID-19. Akan tetapi, pemerintah butuh beberapa sukarelawan untuk dilakukan uji klinis dan memastikan efektivitas obat-obat yang potensial tersebut. Jafar, salah satu pegawai di salah satu instansi pemerintah, bersedia menjadi salah satu relawan tersebut. Sikap Jafar merupakan cerminan terhadap Pancasila, khususnya sila ke. Nah, ini udah jelas sekali ya kalau kita baca soalnya. Itu kan di sini ada beberapa kali ini menjadi sukarelawan, Nah, menemukan obat COVID. Nah, ini kan udah kaitannya dengan kemanusiaan banget ya. Nah, artinya berarti sikap Jafar ini merupakan cerminan terhadap Pancasila, khususnya sila kedua ya teman-teman. Kaitannya dengan butir ke-6 dan ke-7. Nah, ini menjunjung nilai kemanusiaan karena dia bersedia menjadi relawan untuk dilakukan uji coba obat yang berpotensial mengobati penderita virus COVID-19. Artinya si Jafar itu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, karena dia rela menjadi relawan ya, yang resikonya lumayan besar gitu ya. Karena dia tahu bahwa ini mencerminkan nilai-nilai sila Pancasila kedua, dia mau tuh jadi relawan. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke semoga bisa dipahami ya teman-teman. Oh ya, jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa ya support kami ya dengan cara subscribe dan share channel ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar kita terus belajar bareng ya, demi mempersiapkan diri agar teman-teman juga bisa lulus seleksi CPNS ya, seperti yang saya rasakan gitu pada seleksi CPNS tahun 2019 yang lalu gitu ya, 2018. Nah, itu. Nah, semoga channel ini membantu teman-teman dalam belajar. Nah, oke. Lanjut ya, kita ke soal selanjutnya. Nah, soal kelima atau soal terakhir ya teman-teman. Nah, ini ada soal ulah beberapa desa yang memihak ketigakan pekerjaan fisiknya kembali menjadi sorotan aparat penegak hukum atau APH. Disampaikan oleh Kasih Intel Kejaksaan Negeri Bengkulu bahwa dana desa tidak boleh dipihak ketigakan, sebab dana desa bersifat swakelola. Namanya swakelola berarti perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh TPK. Pekerjaannya ya masyarakat desa bersangkutan, kata Denny selaku Kasih Intel Kejaksaan Negeri Bengkulu. Nah, apa yang dilakukan oleh beberapa kepala desa di desa tersebut bertentangan dengan sila ke. Nah, ini lagi-lagi ya. Nah, lagi-lagi siapa berbuat apa gitu kan. Nah, ini kan
ada beberapa kepala desa ya, beberapa desa otomatis ini kepala desa ya, itu dia melakukan apa, memprihatinkan pekerjaan fisiknya. Nah dampaknya apa, dampaknya yang seharusnya dia bisa memberdayakan masyarakat sekitar itu malahan enggak, malahan dia pakai pihak ketiga itu ada penyedia ya teman-teman. Artinya yang seharusnya dana desa itu dikelola secara swasembada sehingga masyarakat di sana bisa diberdayakan, tapi karena di pihak ketiga kan masyarakat di sana nganggur gitu. Nah otomatis kasus ini itu bertentangan dengan sila ke, nah karena kepala desa itu mewakili instansi pemerintah dan dampaknya luas kepada masyarakat, otomatis dia bertentangan dengan sila ke-5. Nah untuk memperkuatnya sila ke-5 butir keberapa, nah ini sila ke-5 butir ke-11, yaitu tindakan beberapa kepala secara tidak langsung menutup peluang kerja bagi masyarakat sekitar desa tersebut agar lebih produktif dan membantu masyarakat sekitar. Nih poin ke-11 nih. Nah, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, gitu. Harusnya kan bisa bisa membuat peluang ya kerja bagi masyarakat sekitar gitu. Nah, artinya soal nomor 5 itu bertentangan dengan sila ke-5 butir ke-11. Nah, gitu ya teman-teman. Kiranya cukup sekian dari video kali ini. Semoga membantu teman-teman dalam belajar, khususnya materi tes wawasan kebangsaan kaitan dengan pilar negara dan di dalam pilar negara itu ada pengamalan butir-butir Pancasila, dan teman-teman bisa memahami apa sih perbedaan antara butir Pancasila sila kedua dengan butir Pancasila sila kelima, sehingga ketika soal-soal itu nantinya keluar, nah itu insya Allah sih keluar kalau soal-soal pengamalan butir-butir Pancasila ya, itu teman-teman bisa memastikan dan meyakini bahwa soal yang dimaksud itu kaitan dengan sila kedua atau sila kelima gitu ya. Oke teman-teman, ada quote yang menarik, keberuntungan adalah bertemunya antara kesempatan dan persiapan, Thomas Alva Edison. Nah artinya teman-teman ketika teman-teman sudah siap dan kesempatan itu datang, nah semoga keberuntungan menghampiri teman-teman semua, dan saya doakan teman-teman yang menonton video saya bisa lolos seleksi CPNS dan bisa berbakti mengabdi kepada bangsa dan negara. Oke teman-teman, jangan lupa belajar terus, semangat terus, dan rajin bersedekah agar hidup semakin berkah. Jangan lupa subscribe dan share jika menurut teman-teman channel ini bermanfaat untuk teman-teman dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS tahun ini. Saya doakan teman-teman lulus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.